Maka kalau sudah selesai basuhan yang ketiga, yang sering gelisah hidupnya, yang sering was-was, yang sering tak tenang, tidur pun terkadang susah nian mau tidur, maka amalkan setiap Bapak Ibu selesai berwuduk, selesai basuhan wajah yang ketiga, ya, selesai basuhan wajah yang ketiga, setelah kita basuh yang ketiga kalinya, maka sisa air yang melekat di tangan kita ini silahkan diminum sedikit saja. Minum, ya, niatkan untuk memasukkan nur ataupun cahaya ke dalam hati, supaya hati kita tenang, supaya kegelisahan itu hilang, supaya rasa was-was itu hilang. Selesai basuhan yang ketiga, maka hisaplah sebagian air wuduk yang masih melekat di tangan. Kapan waktunya? Selesai basuhan yang ketiga. Kalau amin itu kita sertakan, imam baca amin, kita pun baca amin, maka insya Allah akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada saudara yang butuh sesuatu, butuh bantuan, butuh apa yang kita mampu untuk melakukannya, segera dia bantu. Orang yang seperti ini akan mudah dapat ampunan dari Allah. Siapapun yang rajin salat duha, insya Allah dosa-dosanya akan Allah ampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, begitu juga nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kembali kita bertemu bersilaturahim di tempat dan majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita juga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa sebelum kita memulai pengajian ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang disebutkan oleh Pak Sugianto tadi, ya mungkin untuk selanjutnya kita pengajian hanya 2 kali dalam 1 bulan, yaitu minggu pertama dan kemudian minggu keempat. Bulan ini kemarin minggu pertama sudah kita mulai dan ini adalah minggu keempat ya untuk kedua kali pada bulan ini. Dan pada malam hari ini saya akan membacakan satu faedah. Faedah ini terdapat dalam kitab Nihayatuz Zain. Apa yang disebutkan dalam faedah ini? 17 minal a'mal yukaffiru kullu wahidin minha az-zunuba al-mutaqaddimata wal mutaakhirata. Ada 17 amalan. 17 amalan ini siapapun yang mau mengamalkannya, maka 17 amalan ini akan menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Maksudnya apa? Siapapun yang mampu melakukan 17 amalan ini, maka 17 amalan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa yang sudah pernah kita lakukan dan dosa yang belum kita lakukan. Dosa yang akan datang. Dosa yang akan datang pun insya Allah akan Allah ampuni. Dan begitu juga dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Ya tentunya kita Bapak Ibu ingin dosa-dosa kita itu Allah ampuni, ya Bu ya. Kita ingin dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Maka ada 17 amalan. Amalan ini akan menghapuskan dosa kita. Apa 17 amalan tersebut? Yang pertama adalah Al-Hajjul Mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang diterima. Yang sudah melaksanakan haji, kemudian hajinya menjadi haji yang mabrur, maka insya Allah haji itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Mudah-mudahan yang berangkat haji kemarin, ya, yang berangkat haji kemarin termasuk ya Pak RW kita, mudah-mudahan semuanya menjadi haji yang mabrur.
Kalau sudah hajinya mabrur, kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang layak kecuali surga, kata Nabi. Maka siapapun yang hajinya haji mabrur, maka balasannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang hajinya mabrur, Allah jamin dosa-dosanya diampuni. Yang hajinya mabrur, maka semua dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, Allah ampuni semuanya. Yang belum bisa haji, mudah-mudahan segera Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, paling tidak bisa melaksanakan ibadah umrah. Ya, umrah merupakan haji kecilnya. Yang tak mampu melaksanakan haji, Allah panggil untuk umrah. Karena Bapak Ibu, dalam melaksanakan ibadah haji, ada yang memang karena tidak mampu untuk berangkat. Tapi ada yang tidak mampu berangkat, tapi dapat panggilan dari Allah. Jadi tamunya Allah, walaupun dia tak punya duit, walaupun tidak punya apa-apa, tapi Allah yang memanggilnya langsung. Maka ada rezeki yang datang. Ada terkadang orang yang membantu sehingga dia bisa berangkat melakukan ibadah haji. Dan banyak orang di luar sana kaya raya, duitnya banyak, hartanya banyak, tanahnya luas, tapi satu kali pun belum pernah melakukan haji. Itu bukan karena dia tidak mampu, tapi karena belum dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dipanggil menjadi tamu Allah, walaupun hartanya banyak, walaupun duitnya banyak, tapi tidak menjadi ukuran seseorang itu bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, wal wudu'u ma'al isbaghi, berwuduk dengan cara yang sempurna. Berwuduk juga bermacam-macam cara orang. Terkadang membasuh wajah pun tidak semua wajah terkena air. Membasuh kedua tangan pun tidak semua tangan bisa terkena air. Kadang sikunya pun tak kena air, Pak. Ya, karena wuduknya tidak benar. Wuduknya asal-asalan. Hanya sekedar terkena air sudah cukup. Tidak sampai ke siku, bahkan melewati sikunya. Tapi orang yang bisa berwuduk dengan sempurna, ya, saya sudah pernah menyampaikan, ketika membasuh wajah itu dimulai dari tumbuknya rambut sampai ke dagu ataupun di bawah dagu. Tapi tumbuk rambutnya ini adalah tumbuk rambut yang normal. Karena ada orang yang tumbuh rambutnya tidak normal. Ya, kalau model kita kan tumbuh rambutnya dari sini ya. Nah, dari sinilah air itu kita mulai. Inilah wajah. Ada orang yang tumbuh rambutnya enggak normal, dari sini tumbuhnya, Bu. Nah, dari pangkal sini. Jadi ini semua tak ada rambut, licin kalau depan. Ya. Kalau yang model ini itu tetap ukurannya sama, tidak diukur dari tumbuh rambutnya dewek, tapi dari tumbuh rambut yang normal. Jangan nanti ambil air kemudian nyiramnya dari sini sampai ke depan. Ya, bukan begitu. Itu di luar ketentuan. Yang ditentukan itu adalah pangkal tumbuk rambut yang normal. Kalau yang tidak normal, ya karena rontok rambutnya dan segala macam, ya karena sudah jadi profesor, ya Pak, ya. Nah, jadi yang seperti ini itu tidak berlaku. Jadi bukan dari pangkal tumbuh rambutnya yang tidak normal,
tapi tetaplah seperti biasa. Dan kemudian pada saat membasuh bagian wuduk, ini namanya membasuh. Membasuh, mencuci, bukan menyiram. Karena banyak kita berwuduk, Pak, hanya sekedar menyiram, Pak. Ya, contoh, pada saat air kita ambil, pakai keran ataupun pakai gayung, kita ambil air, 1, 2, 3, selesai. Ini namanya menyiramkan air ke wajah, bukan membasuh wajah. Kalau membasuh wajah berwuduk dengan cara yang sempurna, maka caranya kita ambil air. Setelah air kita ambil, kemudian kita berniat untuk berwuduk, dan kemudian air ini kita basuhkan ke wajah. Kita ratakan sambil kita gosok. Digosok semuanya. Diratakan. Ya. Ini baru namanya membasuh, mencuci. Sama dengan ibu-ibu, kalau ibu-ibu mencuci pakaian, cukup tak pakaian itu diletakkan di ember, kasih sabun, kemudian siram air, setelah itu dibilas. Cukup enggak? Kalau dia caranya manual, itu baju pasti dikucek dulu, ya Bu ya, supaya kotorannya hilang. Begitu juga dengan wajah, harus kita gosok. Maka basuhan pertama itu masih basuhan menghilangkan najis dan kotoran. Basuhan yang kedua, membersihkan kotoran dan najis yang sudah kita gosok tadi. Dan basuhan yang ketiga, penyempurna. Maka kalau sudah selesai basuhan yang ketiga, yang sering gelisah hidupnya, yang sering was-was, yang sering tak tenang, tidur pun terkadang susah nian mau tidur, maka amalkan. Setiap Bapak Ibu selesai berwuduk, selesai basuhan wajah yang ketiga, ya, selesai basuhan wajah yang ketiga, setelah kita basuh yang ketiga kalinya, maka sisa air yang melekat di tangan kita ini silahkan diminum sedikit saja. Minum, ya, niatkan untuk memasukkan nur ataupun cahaya ke dalam hati, supaya hati kita tenang, supaya kegelisahan itu hilang, supaya rasa was-was itu hilang. Selesai basuhan yang ketiga, maka hisaplah sebagian air wuduk yang masih melekat di tangan. Kapan waktunya? Selesai basuhan yang ketiga. Kenapa harus yang ketiga? Karena basuhan yang pertama itu masih mengandung najis dan kotoran. Basuhan yang kedua masih untuk menghilangkan kotoran dan najis. Dan basuhan yang ketiga barulah dianggap itu airnya bersih. Nah, tapi lihat-lihat juga airnya, Bu. Kalau airnya keruh, bukan biasa digunakan untuk berwuduk, cuman itulah yang ada airnya, sudah coklat nian warna airnya, ya. Tapi itulah yang kita gunakan berwuduk. Kalau itu ndak usahlah diminum, ya, ndak usah diminum. Kalau airnya bersih, ndak apa-apa, ya. Tapi kalau airnya kotor, tidak usah. Begitulah seterusnya basuhan-basuhan yang lain, ya, harus dengan cara menggosok bagian tubuh. Contoh, membasuh tangan kanan, tangan kiri juga sama. Saat membasuh tangan kanan, ini tangan kiri digunakan untuk menggosoknya dan meratakan air. Bahkan sikunya pun lebihkan airnya. Ya, terkadang kan lengan bajunya agak sempit dikit, Pak. Ya, ataupun mungkin malas nariknya agak panjang, sehingga ini siku pun tidak kena air. Maka yang model ini tentunya membuat
wuduk yang kita lakukan itu menjadi tidak sah. Maka sempurnakanlah wuduk. Siapapun yang menyempurnakan wuduk, maka insya Allah dosa-dosanya akan gugur dari anggota-anggota wuduk yang kita buat dalam ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga, wa qiyamu lailatul qadri, yang bisa menghapuskan dosa termasuk melakukan ibadah solat ketika malam Lailatul Qadar. Wah, kalau ini agak payah kita dapatnya ini, Pak. Ya, malam Lailatul Qadar. Karena tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hanya orang-orang yang berhati bersih. Hanya orang-orang pilihan yang bisa menemukan malam Lailatul. Tapi siapapun yang ketemu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, maka dosanya akan diampuni selama 1000 bulan itu. Berapa itu 1000 bulan? 1000 bulan berkisar 83 tahun. Berarti orang yang ketemu Lailatul Qadar 83 tahun dosanya diampuni. Itu bagi yang ketemu Lailatul Qadar. Kalau ibu-ibu mayoritas ketemunya Lailatul Bakarnya. Ya, bukan Lailatul Qadar. Jadi siapapun yang dapat Lailatul Qadar, maka insya Allah dosanya akan diampuni. Kemudian seterusnya, wa qiyamu syahri Ramadhan, melakukan ibadah ataupun solat pada bulan Ramadan. Kalau ini insya Allah kita dapat ini. Ya, melakukan solat tarawih di bulan dan menghidupkan malam-malam dengan solat tahajud dan solat-solat yang lain. Paling tidak kita dapatlah solat tarawih dan witirnya. Solat tarawih dan witirnya kita lakukan. Cuman itulah terkadang, ya, ini sopnya pun, jamaahnya pun semakin hari semakin maju ke depan. Paling seminggu pertama terkadang yang penuh. Tapi insya Allah kalau Masjid Al-Ihsan sampai hari terakhir Ramadan itu penuh itu. Ya, ya penuh itu. Ya, sampai membludak keluar. Saking banyaknya di luar galuh. Kemudian wasiyamuhu, melakukan puasa di bulan Ramadan. Siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, full 1 bulan, kecuali bagi perempuan. Kalau perempuan pasti ada halangannya, kecuali perempuan yang sudah ya menopause ataupun yang sudah tidak lagi datang menstruasinya. Ya, kalau sudah tak datang lagi menstruasinya, maka bisa melakukan puasa dengan full. Kalau yang laki-laki tidak ada alasan, Pak, kecuali sakit ataupun sedang musafir. Karena kewajiban puasa Ramadan itu diberikan kepada orang yang Islam, kemudian kepada orang yang dewasa, dan kemudian yang ketiga untuk orang yang berakal. Berarti kalau ketemu laki-laki yang enggak berpuasa, bisa jadi bukan orang Islam. Bisa jadi bukan orang yang dewasa, masih anak kecil mungkin. Atau yang ketiga bisa jadi orang gila. Jadi kalau ada laki-laki yang enggak puasa, oh mungkin dia bukan orang Islam. Mungkin dia masih anak kecil. Atau mungkin saja dia orang gila. Cuman itulah yang boleh tidak berpuasa. Ya, kecuali sakit dan kemudian yang lainnya, uzur, ya. Jadi orang yang melakukan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni. Kemudian yang seterusnya, wa shaumu yaumi Arafah, yang bisa menghapuskan dosa adalah puasa pada hari Arafah. Tanggal berapa itu hari Arafah? Tanggal 9 Zul, ya,
siapapun yang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, maka dosa-dosanya akan Allah ampuni. Karena menurut keterangan yang ada, siapapun yang puasa Arafah diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Berarti kalau tiap tahun kita puasa Arafah, tak berdosa lagi. Ya, dosa yang lalu diampuni. Dosa yang akan datang yang belum terjadi pun sudah diampuni. Yang siapapun kalau puasa Arafah terus, ya berarti kan diampuni dosanya. Tapi ini dengan syarat, ya, dengan syarat dia benar-benar menghindarkan dirinya dari perbuatan maksiat, bukan semena-mena karena menganggap sudah diampuni. Oh, aku kan sudah diampuni, dosanya akan datang pun sudah diampuni, berarti bolehlah kulantak bela maksiat ini. Ya, bukan berarti begitu. Ya, tapi kalau ada unsur kesengajaan, itu merupakan satu hal yang di luar ketentuan. Kemudian yang seterusnya, wa muqaranatul imami fit ta'min, yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, menyertai imam membaca amin. Ketika imam baca amin, maka kita pun makmum ikut membaca amin. Cuman terkadang imamnya yang tak paham, Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyap imamnya, ndak ada baca amin. Ya, kalau makmum, terutama di Indonesia, nggak perlu aba-aba dari imam. Yang penting imam waladdallin, kalau kita jamaah itu langsunglah amin. Waladdallin kata imam, amin, gitulah kalau jamaah. Ketentuan yang berlaku tidak begitu. Kapan makmum membaca amin? Ketika imam membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ngikutlah kita di belakangnya. Amin. Ketika imam kita pun mulai juga amin. Begitu cara yang sebenarnya. Ya. Makanya seorang imam itu pun harus tahu tentang seluk-beluk solat berjamaah. Kalau tidak tahu seluk-beluk solat berjamaah, maka bisa hal-hal yang penting pun terlewatkan. Jadi Bapak Ibu, ya, siapapun yang menjadi imam, maka jangan diam ketika selesai waladdah, harus imamnya yang duluan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, kalau amin itu kita sertakan, imam baca amin, kita pun baca amin, maka insya Allah akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Nabi pernah menyebutkan, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang ucapan aminnya sama dengan ucapan amin malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau ucapan amin kita itu, Bapak Ibu, ternyata serempak dengan malaikat. Karena malaikat pun ada juga yang solat. Malaikat juga terkadang waktu solatnya sama dengan kita. Maka ketika para malaikat yang solat membaca amin, tiba-tiba sama dengan ucapan amin kita, maka dosa-dosa kita diampuni. Cuman kita tidak tahu apakah serempak atau tidak. Ya, kalau kita nampak, kita tunggu nian, ya kan? Nah, ini kita nggak bisa melihatnya. Makanya siapa yang beruntung, itulah yang dapat yang dapat ampunan. Yang tak beruntung, ya ulang lagi, kan begitu. Nih, kemudian seterusnya. Wa qira'atu awakhir suratul Hasyr min qawlihi ta'ala huwallahu alladhi la ilaha illahu ila akhir surah.
termasuk amalan wirid yang bisa menghapuskan dosa adalah membaca akhir atau beberapa ayat terakhir dari surah Al-Hasyr. Ya, coba nanti Bapak Ibu buka surah Al-Hasyr, ya, cari di Al-Quran itu surah Al-Hasyr. Ha, Shin, kemudian Ra, Al-Hasyr. Kemudian lihat beberapa ayat terakhir. Dimulai dari kalimat Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ini diwiridkan. Siapapun yang mewiridkan beberapa ayat ini tadi, maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba mulai besok, habis subuh baca 7 kali, habis maghrib baca 7 kali. Kalau tak mampu paling tidak 7 kali dalam sehari semalam. Ya, buka Al-Quran, lihat surah Al-Hasyr, beberapa ayat terakhir dimulai dari Huwallahul Ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Kemudian yang seterusnya yang bisa menghapuskan dosa. Waqudul a'ma arba'ina khutwatan. Waqudul a'ma arba'ina khutwatan. Ya, menuntun orang yang buta. Mau ikut carilah orang yang buta. Ya, menuntun orang yang buta sebanyak 40 langkah. Kalau ketemu orang buta umpama mau pergi ke masjid, siapapun yang menuntun orang yang buta ini dengan keikhlasan, maka dosanya akan Allah ampuni. Tuntunlah. Katanya di sini nggak usah jauh-jauh. Hanya 40 langkah saja sudah Allah ampuni. Hitung baik Pak, 40 langkah. Kalau sudah 40 langkah tinggalin. Ya, kalau sudah 40 langkah tinggalin, ya. Ya. Karena di sini disebutkan cuma 40 langkah. Ya, maksudnya bukan begitu juga, ya. Kalau bisa menuntun sampai ke tempat tujuan itu lebih bagus. Ya. Tapi minimal menuntun orang yang buta itu sampai 40, ya, minimalnya 40 langkah baru dapat ampunan. Jadi kalau menuntunnya dari tepi jalan, ya, sampai ke masjid itu belum 40 langkah, berarti belum dapat. Ya, dihitunglah beberapa hari baru dapat. Tiap harilah dia apa? Ya, dituntun, ya kan? Ya, kalau ada orang yang buta, maka siapapun yang menuntunnya, walaupun bukan mau ke masjid, ada satu tujuan yang dia tuju, dan kemudian dia kesusahan, kita tuntun dia, maka ini pun bisa dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi siapa yang mampu menuntun orang yang buta. Ya, di daerah kita ini ada yang buta, Pak. Ada. Ya, kalau tidak ada, ya carilah ke tempat lain. Kalau ingin dapat keutamaan ini, ya kan? Nah, kalau ingin dapat keutamaan ini. Jadi, beruntunglah orang yang selalu menemani dan menuntun orang yang buta. Ternyata keutamaannya sangat luar biasa. Bisa menjadikan dosa-dosa kita itu gugur dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seterusnya, wa ayyakula inda sima'il muazzin.
Dosa seseorang bisa diampuni ketika dia mendengarkan suara azan, dia mengatakan kalimat. Jadi ini kalau kita dengar azan, apa ucapan yang harus diucapkan pada saat mendengar azan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Siapapun yang mengucapkan kalimat ini pada saat mendengarkan azan, maka dosa-dosanya akan Allah ampuni. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan azan, dari manapun suara azan itu terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, yang penting dari masjid, bukan dari HP ya. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Siapapun yang mengucapkan ini setiap kali kumandang azan, dosa-dosanya akan Allah ampuni. Hafal tak Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kalau kepanjangan wa bi Muhammadinnya langsung baik. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tambahannya cuma apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Pangkalnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barulah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kemudian yang selanjutnya yang bisa menghapuskan dosa, wasa'yu fi qada'i hajatil muslim, berusaha secepat mungkin untuk menunaikan hajat saudaranya sesama muslim. Kalau ada saudara yang butuh sesuatu, butuh bantuan, butuh apa yang kita mampu untuk melakukannya, segera dia bantu. Orang yang seperti ini akan mudah dapat ampunan dari Allah. Kalau ada tetangga ngutang duit, ya cepatlah dikasih ngutangnya. Ya cuman kadang yang lambat itu bayarnya ya tak Bu ya. Ya kalau ngutangnya cepat, bayarnya lam. Ya saat ditagih marah-marah pula ya Bu. Ya saat ditagih marah-marah pula. Nah, ya walaupun bukan itu, ada hajat seorang yang muslim, ada kebutuhan, ada seseorang yang butuh, baik butuh tenaga kita, atau butuh dengan pikiran kita, atau butuh dengan sesuatu yang kita miliki, yang kita mampu untuk menolongnya, maka kalau dia tanpa pikir panjang, langsung dia segera menolong, maka insya Allah ini adalah orang yang akan mudah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya wasalatud duha, melakukan solat duha. Wah, ini yang rajin solat duha, insya Allah akan dapat ampunan. Tapi solat duhanya bukan hari Ahad baik ya Bu ya. Ini terkadang kan kita solat duhanya cuman hari Ahad, itu pun kalau ikut majelis duha baik. Tapi harusnya bukan begitu. Hari Ahad majelis duha kita solat duha, hari-hari yang lain juga tetap solat
tetap juga solat duha. Hari Seninnya kita solat sampai ketemu hari Ahadnya lagi. Siapapun yang rajin solat duha, insya Allah dosa-dosanya akan Allah ampuni. Kemudian seterusnya, wa ayyakula inda lubasis saub, berdoa ketika memakai pakaian. Biasanya kalau kita memakai pakaian, pakai doa enggak, Pak? Hah? Bu, pakai doa enggak, Bu? Langsung pakai, ya kan? Nah, langsung pakai. Pantaslah kita jarang dapat ampunan, ya kan? Nah, tapi siapapun yang mampu, setiap memakai pakaian membaca doa, maka insya Allah akan mudah dapat ampunan. Ya, cuman doanya agak panjang dikit ini ya, bagi yang tak hafal ya. Alhamdulillahilladzi kasani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu doanya. Agak payah pula dihafal itu. Tapi intinya artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian dan memberikan aku rezeki dari jalan tanpa adanya kekuatan dan daya upaya dari saya sendiri. Saya tak punya daya upaya, tapi Allah memberikan rezeki kepada saya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya pakaian. Itu baik, sudah cukuplah, ya. Jadi setiap kali Bapak Ibu memakai pakaian, memasukkan tangan kanan ketika memakai pakaian, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya pakaian dan memberikan saya rezeki. Itu sudah cukup. Walaupun tidak menggunakan bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya pun bisa kita pakai. Jadi berarti mulai besok pakai pakaian, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian dan rezeki kepada saya. Nah, begitu kita doakan. Nah, kemudian wa ayyakula ba'dal akli, dan berdoa ketika selesai makan. Pernah tak berdoa selesai makan? Selesai makan berdoa enggak, Pak? Ya, kadang kita lupa juga tak ya. Selesai makanlah kekenyangan sudah lupa berdoa. Siapapun yang berdoa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, maka dosa-dosanya pun akan Allah ampuni. Ya, cuman tak banyak yang memang berdoa pakai doa ini. Ya, tidak banyak orang yang selesai berdoa, selesai makan itu berdoa. Selesai makan kenyang sudah, ya. Ya, cari lagi kopi kalau yang bapak-bapak. Cari lagi teh, ya kan? Nah, cari lagi yang lainnya. Nah, berdoanya lupa. Jadi kalau kita selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya, biasanya kan ada doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, ya. Nah, jadi ini selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, ini siapa yang bisa melakukannya, maka insya Allah dapat ampunan. Dikit lagi Pak ya, dikit lagi. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas 7 kali setelah solat Jumat. Kalau ingin dapat ampunan selesai solat Jumat, baca Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali, Al-Falaq dengan An-Nas 7 kali. Balik kita dari masjid pulang ke rumah, baca Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, ya.
itu bisa membuat dosa-dosa kita pun akan Allah ampuni setiap Jumatnya. Tak banyak-banyak, dah cuma 7, ya cuma 7 kali. Yang terakhir, bersalaman sesama muslim ma'a zikri salati ala nabi, sambil membaca solawat kepada Nabi. Jadi kalau kita bersalaman, umpama saya dengan Pak RW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Siapapun yang berjabat tangan sesama muslim, selesai kita solat, berjabat tangan sambil tangan masih melekat sallallahu ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ini juga bisa mendapatkan ampunan. Ya, itu sudah janji Nabi. Siapa yang berjabat tangan membaca solawat sebelum mereka terpisah, maka dosa-dosanya sudah Allah ampuni. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan minimal 1 dari yang 17 ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, mungkin cukup sampai di sini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din. Allahumma fakkihna fid din. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.